got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nafis. NIM 21130300145. Ingin mempresentasikan tugas video mata kuliah hukum pajak, dan dosen pengampu saya yaitunya beliau Bapak Dr. Anton Rosari. Baik, tidak memanjangkan kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pajak daerah. Yang pertama kita membahas dasar hukum. Dasar hukum pajak ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kita lanjut. Ada namanya pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, kita lanjut kepada definisi pajak daerah menurut ahli. Yang pertama yaitunya menurut Andriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Baik, kita lanjut pendapat yang kedua yaitunya menurut Smith. Beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Sidir Ali, pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang diterapkan, dapat dipaksakan tanpa daya kontraprestasi terhadapnya, dapat ditujukan dalam hal yang khusus pribadi dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran negara. Baik, kita lanjut. Yang ketiga menurut N.G. Feldman, sebagaimana dikutip oleh Early Saudi, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Baik, kita lanjut kepada jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah yang pertama yaitunya pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yaitunya Perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Baik, kita lanjut jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Yang pertama pajak provinsi, pajak air permukaan, pajak rokok. Yang kedua pajak kabupaten atau kota, yaitunya pajak hotel.
Pajak restoran, tarif 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran. Pajak hiburan, tarif berkisar 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Pajak reklame, tarif 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang berwalet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, biaya perlahan hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya tarif pasti untuk pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu Perda, namun kenaikannya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Baik, kita lanjut. Tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pajak tidak mungkin lepas dari pertumbuhan dan perkembangan negara, meskipun pajak bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara. Negara memerlukan pajak untuk memutar roda pemerintahan demi kelangsungan hidup negara dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat seluruhnya. Selain penerimaan yang berasal dari sektor pajak, penerimaan negara juga berasal dari sektor lain seperti minyak dan gas bumi, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan pembangunan. Kita lanjut. Fungsi pajak bukan hanya budgeter saja, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, melainkan masih ada fungsi lain yaitu regulate atau mengatur. Meskipun fungsi budgeter dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, tetapi tidak semua orang akan dikenakan pajak. Menurut perspektif para sarjana yang konservatif, pajak haruslah ditunjukkan kepada usaha untuk semata-mata dapat menutup biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya. Maka dari itu, menurut pendapat mereka, pengenaan pajak hanya dipandang dari sudut ekonomi, sehingga harus diatur senetral mungkin dan sekali-sekali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang daripadanya. Baik, kita lanjut kepada kesimpulan. Pengaturan bidang perpajakan daerah di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 sistem. Yang pertama yaitu A. Sistem desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. B. Sistem sentralisasi dengan otonomi nyata dan bertanggung jawab ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. C. Sistem sentralisasi dan desentralisasi dengan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. D. Sistem sentralisasi dan desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan politis, serta memenuhi ketentuan formil dan material. Di dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dikenal adanya 2 bentuk sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Baik, kita lanjut kesimpulannya. Pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan politika, serta memenuhi ketentuan formil dan material.
Di dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dikenal adanya dua bentuk sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, sudah saatnya pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menentukan, mengatur, dan mengelola jenis-jenis pajak daerah dengan menggunakan sistem desentralisasi. Persoalan kepentingan umum yang merupakan salah satu ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh produk hukum pajak daerah perlu ditinjau kembali karena kepentingan umum mempunyai pengertian yang tidak terbatas dan bersifat global, atau tidak mempunyai muatan yang bersifat kapasitas sehingga menyebabkan multi tafsir. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.